apa kabar guys? Selamat datang di Eko Gen Z Chill Talk, tempat kita kulik ekonomi gak kaku tapi tetap ngegas. Aku Cynthia Ismaya, mahasiswa ekonomi yang masih ngopi sambil mikir. Dan hari ini topiknya super panas banget guys. Suntikan dana 200 triliun ke Bank Himbara. Ya 200 triliun guys, kayak angka gila tapi ini nyata. Bareng aku sudah ada dua mahasiswa kece, Siti, si Queen of Makroekonomi, dan Nazril, jagonya kebijakan fiskal. Hai Siti dan Nazril. Hai semuanya, seneng banget nih bisa ngobrolin isu panas ini bareng kalian. Halo, sip banget kalian siap bahas hal ini. Ini bukan sekadar uang banyak, tapi strategi besar banget. Oke, sedikit konteks dulu ya, gengs. Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudisadewa ngumumin pemerintah menempatkan dana 200 triliun ke 5 bank Himbara, yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, BTN, dan BSI. Tujuannya katanya ngebos likuiditas biar kredit ke sektor real jalan lagi. Bahkan Pak Purbaya bilang kalau uang bertambah ke sistem, likuiditas bertambah, ekonomi jadi bergerak. Nah, tapi bener gak sih efeknya bakal ke real sektor atau cuma muter-muter di bank doang? Kalau misalnya menurut Siti, menurut kamu apa sih masalah ekonomi yang sebenarnya pengen diselesaikan lewat suntikan 200 triliun ini? Oke, jadi gini, masalah utama yang lagi terjadi itu kan credit stagnation. Jadi kredit itu tumbuh tapi lambat. Bahkan data BI 2024 itu nunjukin bahwa grow credit itu cuma sekitar 10%. Itu menurun trennya dibanding sebelum pandemi ya. Nah, artinya bank itu punya uang, tapi mereka nggak agresif buat nyalurin ke pinjaman gitu. Terus pemerintah lihat ada saldo anggaran lebih yang ngendap di Bank Indonesia. Daripada nganggur, mending diputar di bank biar sektor real kayak UMKM, manufaktur, dan pertanian itu dapat amunisi. Jadi ini tuh bentuk expansionary fiscal monetary coordination. Oke, masuk akal banget ya. Nah, kalau misalkan menurut Nazril nih, kalau dilihat dari teori ekonomi, kebijakan ini tuh cocoknya masuk kemana dan emang efektif ya? Kalau secara teori ya efektif. Soalnya ini mirip sama kebijakan penempatan dana pemerintah untuk mendorong money supply dan mendorong multiplier effect. Bank dikasih dana lewat skema deposit on call dan mereka diwajibkan nyalurin kredit produktif, bukan beli SBN. Pak Purbaya bahkan bilang dana ini nggak boleh dipakai buat beli surat utang negara, harus ke kredit produktif. Jadi kalau kredit yang ngucur, investasi akan naik dan output pun naik. Cuma ya teori bagus, prakteknya saja yang bisa beda. Oke, kalau misalkan Siti nih, sejauh ini dampaknya udah kelihatan atau belum ya? Kalau dampaknya udah lumayan kelihatan sih. Berdasarkan laporan pemerintah, sekitar 56% dari dana penempatan ini tuh udah disalurkan lewat kredit. Kalau dibanding data BPS, penyaluran kredit UMKM juga naik tipis sekitar 6-8% tahun ke tahun. Ini tuh jadi sinyal positif tapi belum yang wah banget. Tantangannya juga masih banyak. Jadi jangan sampai kreditnya asal-asalan dan nanti NPL-nya malah naik. Nah, ini penting. Kalau misalkan menurut Nazril, apa resiko terbesar dari kebijakan ini? Resiko banget kalau bank malas nyalurin kredit, jadi dananya cuma numpang tidur. Moral hazardnya, bank kejar target kredit tanpa cek kualitas. Potensi inflasi kalau likuiditas naik, tapi output enggak ngikut. Beban fiskal naik kalau efeknya ke ekonomi minim. Dan OJK udah wanti-wanti supaya bank daerah dan bank himbara perketat manajemen risiko. Oke, pertanyaan terakhir buat kalian berdua nih. Kenapa anak muda kayak kita harus peduli sama isu 200 triliun ini? Karena kalau kredit produktif lancar, lapangan kerja bakalan naik, UMKM tumbuh, peluang kita buat kerja atau buka usaha juga makin gede. Dan kalau kebijakannya gagal, ya kita yang bakal kena dampaknya. APBN makin berat, defisit melebar.
Artinya, ruang fiskal buat pendidikan, beasiswa, dan kesehatan bisa ketahan. Jadi, ini urusan masa depan kita juga. Gila sih, ini pembahasan walau santai tapi dalam banget. Kita belajar bahwa suntikan 200 triliun dari Kementerian Keuangan ke Bank Himbara ini bisa jadi game changer buat ekonomi Indonesia. Asalkan disalurkan dengan tepat dan diawasi dengan ketat. Tapi tetap ada resiko yang harus kita perhitungkan. Makasih Siti dan makasih Nazril, kalian keren-keren banget. Kalau kamu dengerin episode ini dan kepikiran pendapat sendiri, feel free banget buat komen di sosial media kita. Jangan lupa like podcast Ekotalk Mahasiswa ini. Tetap kritis, tetap update, dan tetap waras menghadapi kebijakan ekonomi negara yang makin unik setiap harinya. See you next episode. Peace out. Bye-bye.